Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqbal, stambuk A251-18087, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi efisiensi siklus Carnot dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah kimia fisik. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu efisiensi siklus. Didefinisikan sebagai rasio kerja yang dilakukan terhadap kalor yang disuplai selama siklus. Secara matematik, efisiensi siklus diberikan yang kalor, dilakukan yang kerja. Pada rumusnya yang di bawah bisa kita lihat, efisiensi sama dengan kerja yang dilakukan atau kalor yang diberikan. Karena kerja yang dilakukan selama satu siklus adalah sama dengan kalor yang diberikan dikurangi dengan kalor yang dilepaskan, efisiensi siklus juga bisa dinyatakan efisiensi sama dengan kerja yang diberikan atau kalor yang dilepaskan per kalor yang diberikan. Selanjutnya yaitu konsep mesin Carnot dan efisiensinya. Mesin Carnot diperkenalkan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824 sebagai mesin kalor ideal yang bekerja dalam siklus termodinamika tertutup antara dua reservoir panas pada suhu tinggi dan rendah. Mesin Carnot memiliki efisiensi yang hanya bergantung pada suhu reservoir panas (THT, HTH) dan suhu reservoir dingin (TLT, LTL). Dengan efisiensi teoritis dinyatakan sebagai berikut. Nah, efisiensi ini menunjukkan bahwa semakin besar perbedaan suhu antar reservoir, semakin tinggi efisiensi yang dapat dicapai. Selanjutnya, efisiensi ideal mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot secara teoritis bergantung hanya pada perbedaan suhu antara dua reservoir panas, dengan efisiensi maksimum yang dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut itu. Hasil dari berbagai literatur mendukung bahwa efisiensi ideal ini memberikan batas maksimum yang tidak dapat dilampaui oleh mesin nyata. Prinsip ini sejalan dengan hukum 2 termodinamika, di mana setiap proses alami cenderung menuju peningkatan entropi, mengakibatkan ketidakmungkinan mencapai efisiensi ideal dalam sistem nyata. Kemudian, irreversibilitas dan pengaruhnya terhadap efisiensi. Faktor-faktor irreversibilitas seperti gesekan, perpindahan panas yang tidak sempurna, dan disipasi energi menyebabkan peningkatan entropi yang menghambat pencapaian efisiensi maksimum. Faktor-faktor irreversibilitas menjadi penyebab utama hilangnya energi potensial yang bisa diubah menjadi kerja. Misalnya, gesekan mekanis yang menghasilkan panas tambahan yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai kerja. Sementara perpindahan panas yang tidak sempurna mengakibatkan penurunan suhu yang lebih cepat di reservoir panas. Selanjutnya, aplikasi prinsip mesin Carnot dalam sistem nyata. Prinsip mesin Carnot banyak ditetapkan sebagai acuan, desain, dan perbaikan kinerja sistem termodinamika. Pada pembangkit listrik tenaga panas bumi, tenaga uap, batas efisiensi ideal mesin Carnot menjadi tolok ukur yang mendorong inovasi untuk mendekati efisiensi optimal. Pada sistem pendinginan, prinsip mesin Carnot juga digunakan untuk menghitung koefisien performa. Nah, pada mesin pendingin dan pompa panas, meskipun efisiensi ideal sulit dicapai, penggunaan material isolasi yang lebih baik dan desain aliran fluida yang efisien membantu mendekati COP ideal yang diberikan oleh mesin Carnot. Kemudian, teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi. Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa beban dan desain baru dapat membantu mendekati efisiensi ideal mesin Carnot dalam sistem nyata. Teknologi mesin pendinginan magnetik juga dieksplorasi sebagai alternatif yang mencapai efisiensi yang lebih tinggi, mendekati efisiensi ideal yang diberikan oleh siklus Carnot. Selain itu, pengoptimalan siklus perpindahan panas pada pembangkit listrik, siklus kombinasi memungkinkan peningkatan efisiensi yang mendekati batas mesin Carnot dengan mengurangi faktor-faktor irreversibilitas dan penurunan entropi. Baik, kita masuk pada contoh soal. Sebuah mesin Carnot yang menggunakan sumber suhu tinggi
sebanyak 800 Kelvin mempunyai efisiensi 20%. Untuk menaikkan efisiensi menjadi 36%, berapakah suhu sumber tinggi yang harus dinaikkan? Baik, kita masuk pada penyelesaiannya. Diketahui TH1 atau suhu sumber awal panas yaitu 800 Kelvin. Kemudian efisiensi 1 atau efisiensi awal mesin Carnot yaitu 20%. Kemudian efisiensi akhir mesin Carnot yaitu 36%. Ditanyakan suhu sumber panas akhir. Kita lanjut pada jawaban. Mula-mula kita harus menentukan suhu sumber dingin atau TC dengan rumus efisiensi 1 sama dengan 1 dikurang TC per TH1. Kita masukkan nilainya, 20% tadi kita pindah ruas menjadi 0,2 atau N1 nya sama dengan 1 dikurangi TC per, kita masukkan nilai dari TH1 yaitu 800 Kelvin. Kemudian kita pindah ruas kembali, TC per 800 sama dengan, karena tadi pindah ruas dari 0,2 dikurangi, kita masukkan 1 dikurangi 0,20, kita peroleh hasil 0,80. Maka hasil dari TC yaitu 0,80 dikali 800, kita peroleh hasilnya yakni 640 Kelvin. Lanjut, yang kedua yaitu menentukan suhu sumber panas akhir atau TH2. Kita masukkan kembali rumusnya, efisiensi 2 sama dengan 1 dikurangi TC per TH2. Nilai efisiensi yang kedua yaitu 36%, kita pindah ruas menjadi 0,36 sama dengan 1 dikurangi 640 per TH2. Kita pindah ruas lagi, 640 per TH2, karena tadi pindah ruas maka kita peroleh hasil dari 1 dikurangi 0,36 yaitu 0,64. Kita peroleh hasilnya TH2 sama dengan 640 dibagi 0,64 yaitu 1000 Kelvin. Nah, maka suhu sumber tinggi yang harus dinaikkan agar efisiensinya yang tadinya 20% menjadi 36% harus kita naikkan sebanyak 1000 Kelvin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.